Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2013053109 kelas 2B Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata kata untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, jadi tata kata itu terdiri dari 12 unsur. Yang pertama adalah kata dasar, yang kedua adalah kata turunan, yang ketiga kata ulang, yang keempat gabung kata, yang kelima kata ganti, yang keenam kata depan, yang ketujuh kata si dan sang, yang kedelapan partikel, yang kesembilan singkatan, yang kesepuluh akronim, yang kesebelas angka, dan yang ke-12 adalah lambang bilangan. Materi pertama yaitu mengenai kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Kantor pajak penuh sesak. Dia bertemu dengan kawannya di kantor pos. Selanjutnya adalah materi mengenai kata turunan. Yang pertama ada imbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, dan perbaikan. Lalu selanjutnya ada imbuhan yang diserap dari unsur asing, seperti isme, man, wan, atau tulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Lalu, tipe kedua dari kata turunan ini adalah bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya adalah adibusana, antibiotik, dwiwarna, biokimia, ekstrakurikuler, mancanegara, narapidana, infrastruktur, swadaya, transmigrasi, paripurna, dan pascasarjana. Namun, dalam kata turunan ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI. Lalu yang kedua adalah bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Lalu yang ketiga adalah bentuk kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Yang kedua, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Lalu yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsurnya. Misalnya, anak-anak, buku-buku, hati-hati, lauk pauk, terus-menerus, dan masih banyak lagi. Untuk catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat ditulis dengan surat-surat kabar. Kapal barang ditulis kapal-kapal barang. Rak buku menjadi rak-rak buku dan kereta api cepat menjadi kereta-kereta api cepat. Lalu yang ketiga adalah gabungan kata. Gabungan kata ini mempunyai beberapa tipe. Yang pertama adalah unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linier, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, persegi panjang, rumah sakit jiwa, meja tulis, dan cenderamata. Lalu, tipe yang kedua adalah gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, contoh yang pertama adalah anak, tanda hubung, istri pejabat. Berbeda pengertiannya dengan anak istri, tanda hubung, penjabat. Yang kedua adalah ibu, tanda hubung, bapak kami. Berbeda pengertiannya dengan ibu bapak, tanda hubung kami. Contoh yang ketiga adalah
buku tanda hubung sejarah baru. Tentu saja berbeda pengertiannya dengan buku sejarah diberi tanda hubung baru. Lalu tipe yang ketiga adalah gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, dan sebarluaskan. Lalu tipe keempat dari gabungan kata ini adalah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan. Lalu tipe yang kelima adalah gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, ada kalanya, bila mana, duka cita, sukacita, matahari, peribahasa, radioaktif, sedia kala, dan sukarela. Selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Yang kedua, majalah ini boleh kau baca. Yang ketiga, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Lalu contoh yang terakhir adalah rumahnya sedang diperbaiki. Adalah mengenai kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu simpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Nah, kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Dulu, sebelum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan diberlakukan, kata depan di dan ke tidak dipisah. Hal itu berarti bahwa aturan penulisan kata depan di dan ke serta awalan di dan ke tidak dibedakan. Coba kita bandingkan contoh berikut ini. Kata depan di samping itu harus dipisah penulisannya, berbeda dengan awalan. Jika awalan itu dia disambung kata depan di atau ke, disumbang misalnya. Lalu ada juga kata depan di sini, di atas, di pinggir, di pantai, di bawah, ke depan, ke belakang, ke atas, ke rumah, dan ke kampung. Sedangkan awalan dapat kita lihat contohnya seperti disimpan. Itu penulisan awal kata depan di tidak dipisah. Diantar, dipinjam, dipantau, dibawa, ketua, kekasih, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu yang ketujuh adalah mengenai kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, contoh yang pertama adalah surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Yang kedua, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Yang ketiga, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Contoh yang keempat adalah sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Contoh yang kelima adalah harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Lalu contoh yang keenam adalah dalam cerita itu si buta berhasil menolong kekasihnya. Untuk catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada sang pencipta, maka huruf awal sang itu harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contoh yang kedua adalah pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai partikel. Nah, partikel ini juga mempunyai beberapa tipe. Yang pertama adalah partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apatah gunanya bersedih hati? Nah, itu tadi merupakan contoh dari penulisan
atau penggunaan partikel lah, kah, dan tah. Selanjutnya adalah partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Contoh yang kedua adalah, jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Selanjutnya, jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Akan tetapi, partikel pun ini juga mempunyai catatan. Catatan yang harus diingat adalah partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Contoh selanjutnya adalah, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Selanjutnya adalah, adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Lalu contoh berikutnya adalah, bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai minggu depan. Jadi di sini partikel pun harus ditulis serangkai dengan unsur penghubungnya. Lalu tipe yang ketiga dari partikel ini adalah partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meter. Lalu contoh selanjutnya adalah, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Berikutnya kita akan membahas mengenai singkatan. Nah, singkatan ini juga mempunyai beberapa tipe. Yang pertama adalah singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution. Singkatannya itu Abdul Haris Nasution. Selanjutnya ada H. Hamid. Artinya adalah Haji Hamid. Contoh berikutnya adalah Suman HS. Itu berarti dari kata Suman Hasibuan. Contoh berikutnya adalah W.R. Supratman, merupakan singkatan dari Wech Rudolf Supratman. Contoh yang terakhir adalah M.B.A. yang berarti Master of Business Administration. Lalu tipe yang kedua adalah singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM merupakan penyingkatan dari halaman. Contoh selanjutnya adalah DLL merupakan singkatan dari dan lain-lain. Selanjutnya adalah DSB merupakan singkatan dari dan sebagainya. Contoh yang terakhir adalah DST merupakan penyingkatan dari dan seterusnya. Lalu tipe yang ketiga adalah singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A.N. merupakan penyingkatan dari atas nama. Yang kedua adalah D.A. merupakan singkatan dari dengan alamat. Yang ketiga adalah U.B. merupakan singkatan dari untuk beliau. Selanjutnya adalah U.P. merupakan singkatan dari penulisan untuk perhatian. Yang terakhir adalah S.D. merupakan singkatan dari sampai dengan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akronim. Apa sih itu akronim? Akronim merupakan bentuk pendek dari 2 kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Nah, akronim ini juga mempunyai beberapa tipe. Yang pertama adalah akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIG atau bisa juga disebut BIG, merupakan akronim dari Badan Informasi Geospasial. Contoh berikutnya adalah BIN atau bisa disebut BIN, merupakan akronim dari Badan Intelijen Negara. Selanjutnya adalah LIPI, merupakan akronim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berikutnya adalah LAN, merupakan akronim dari Lembaga Administrasi Negara. Lalu yang terakhir adalah PASI, merupakan akronim dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.
Tipe yang kedua adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog merupakan akronim dari Badan Urusan Logistik. Selanjutnya adalah Bappenas, merupakan akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikutnya adalah KOWANI, merupakan akronim dari Kongres Wanita Indonesia. Contoh selanjutnya adalah Kalteng, yaitu Kalimantan Tengah. Berikutnya adalah MABIM, merupakan akronim dari Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Contoh yang terakhir adalah Suramadu, merupakan akronim dari Surabaya Madura. Selanjutnya adalah tipe yang ketiga dari akronim, yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK merupakan akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi di sini kan bukan merupakan nama diri. Jadi kata depannya itu harus ditulis menggunakan huruf kecil. Contoh selanjutnya adalah Pemilu, merupakan akronim dari Pemilihan Umum. Puskesmas merupakan akronim dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Rapim merupakan akronim dari Rapat Pimpinan. Selanjutnya adalah rudal, yaitu peluru kendali. Contoh yang terakhir adalah tilang, yaitu bukti pelanggaran. Lalu yang ke-11 kita akan membahas tentang angka. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Berikut ini merupakan penulisan angka Arab dan angka Romawi. Jika angka Arab dapat dituliskan dengan menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, seperti yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Yang kedua adalah angka Romawi. Dapat dituliskan seperti pada layar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu untuk menuliskan angka 50 dituliskan dengan menggunakan huruf L. Untuk menuliskan angka 100 dituliskan dengan menggunakan huruf C. Untuk menuliskan angka 500 dituliskan dengan menggunakan huruf D, dan untuk menuliskan angka 1000 dituliskan menggunakan huruf M. Nah, masalah yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Hal itu sering dipertukarkan. Mari kita cermati kalimat di bawah ini. Sekurang-kurangnya sudah 2 kali rombongan mahasiswa dari Jawa Timur itu mengunjungi perpustakaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Rawamangun, Jakarta Timur. Pada contoh di atas, lambang bilangan ditulis dengan angka, bukan dengan huruf. Penulisan seperti itu salah. Kaidahnya menyatakan bahwa lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Lambang bilangan seperti 2, 3, 10, 30-an, dan 100 harus ditulis dengan huruf, tetapi lambang bilangan seperti 22, 33, 65, 78, dan 121 harus ditulis dengan angka. Oleh karena itu, lambang bilangan 2 seperti pada kalimat di atas harus ditulis dengan huruf. Yang terakhir kita akan membahas mengenai lambang bilangan. Lambang bilangan ini mempunyai beberapa tipe, tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya 2 tipe saja. Yang pertama adalah bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Lalu contoh yang kedua adalah koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Maka penulisan lambang bilangan ini harus dituliskan dengan menggunakan huruf. Contoh yang ketiga adalah di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, di sini adalah menjelaskan tentang perincian, maka harus menuliskan lambang bilangan tersebut dengan menggunakan angka. Contoh yang keempat sama, yaitu kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Hal ini juga merupakan perincian, jadi harus
menggunakan angka dalam penulisan lambang bilangannya. Lalu tipe yang kedua adalah bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Contoh yang kedua adalah 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Nah, di sini kan menjelaskan bilangan itu diletakkan pada awal kalimat. Jadi penulisannya harus menggunakan huruf, bukan angka. Di sini dapat kita lihat catatannya adalah penulisan yang harus dihindari. Nah, ini contoh yang pertama tadi adalah 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Lalu contoh yang kedua, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Di sini kan menggunakan angka, jadi itu merupakan penulisan yang salah dan harus dihindari karena bilangan ini terdapat pada awal kalimat. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.